teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3, yaitu jenis-jenis tari, akan mempresentasikan tentang jenis-jenis tari. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ed Krisis Vanadira. Sebagai moderator kelompok ini, di sebelah saya ada saya dari Sahabat dari episode 11. Saya Katakan Kaya Jasada, nomor 4. Saya Katakan Wijarno, episode 9. Saya Katakan Kaya dari episode 21. Saya Arsila Sobanski, episode 2. Saya Katakan Kaya dari episode 11. Saya Ahmad Sakin Fakin Fitri dari episode 1. Saya Katakan Kaya dari episode 19. Baik, presentasi dari kami akan dimulai dari Aurel yang akan menjelaskan pertama. Silakan. Jenis-jenis tari dibagi menjadi 4, yaitu jenis tari menerus perkembangannya, 2 jenis tari menerus unsur penyajiannya, 3 jenis tari berdasarkan bentuk koreografinya, dan jenis tari yang ditinjau dari fungsinya. Untuk yang pertama adalah jenis tari menurut perkembangannya. Jenis tari menurut perkembangannya dibedakan menjadi berdasarkan struktur sosial, diantaranya adalah tari tradisional. Yang pertama adalah tari tradisional kerakyatan atau tari rakyat adalah tari yang tumbuh secara turun-temurun dalam lingkungan masyarakat etnis atau berkembang dalam rakyat yang menempati di suatu daerah. Contoh dari tari kerakyatan atau tari rakyat adalah tari Grono Junjung Sipto. Kedua, tari tradisional merupakan apa tari kata. Tari yang tumbuh dan berkembang secara turun-temurun di lingkungan kebudayaan kaum bangsawan. Tari tersebut umumnya disebut dengan tari klasik, adalah tari yang dalam praktek kristallisasi artistik yang tinggi dan telah mengalami perkembangan yang panjang. Contoh tari klasik gaya Baton Sumedang. Tari bambu sebuah tarian yang ada sejak abad ke-17 menggunakan kesatria para prajurit Baton Sumedang yang sedang berlari. Biasanya tarian ini menggunakan fris yang diberikan oleh diplomatik. 3. Tari primitif adalah suatu tarian yang memiliki sifat magis dan sakral yang ciri khas sederhana. Tarian ini dapat dikatakan yang paling tua umurnya. Contoh tarian tersebut yang berada di Kabupaten Sumatera, tari Topeng Bulur. Tarian ini melambangkan ungkapan rasa kegembiraan terhadap hasil panen yang berlimpah dengan menunjukkan dan semuanya sambil berdiri di tanah sambil menari. Tarian ini ditarikan oleh seorang penari laki-laki yang menggunakan topeng. Dimana topeng tersebut sifatnya sangat magis dan sakral. Apabila topeng dipakai kemudian dihentakkan, maka semua orang melihatnya akan merasa takut dan liar. Satu, tari kreasi yang mengambil gerak dari rakyat dan tari kreator. Contoh dari tari tersebut adalah tari uang sakar, tarian yang memiliki makna membuang rintangan dengan menaburkan beras kuning. Biasanya tarian ini digunakan pada acara penyambutan tamu agung baik di Keraton Sumenep maupun acara peringatan rakyat. Yang kedua, tari kreasi modern atau tari modern adalah tari yang lepas dari kaidah-kaidah atau konvensi tradisional. Artinya, sebuah gerakan tari yang ingin membangun sebuah pernyataan baru dan memiliki kebebasan penuh dalam berekspresi. Dengan kata lain, ekspresi seniman tidak memiliki ikatan-ikatan hubungannya dengan konvensi seni sebelumnya. Tari modern berkembang sejak awal abad yang muncul karena reaksi terhadap ikatan yang ketat. Jenis tari yang menurut bentuknya jenis tari yang berorientasi pada penyaji. Tari diberikan berdasarkan riwayat literatur dari penari yang mengetahui atas. Yang satu, tari Solo. Yaitu tari yang disajikan oleh satu orang penari dengan sifat dari kemudian dan yang menggambarkan karakter manusia atau binatang secara khas sehingga menampakkan kekuatan komunikasi sosial serta pola gerak yang dipresentasikan sangat kuat dalam menggambarkan personalitas. Contoh tari Kana dan jenis topeng Bulur. 2. Tari duet pasangan, yaitu tari yang disajikan oleh dua orang
menikah dengan laki-laki. Tema dari yang diulang berupa pernyataan bisa peperangan atau interaktif dalam menciptakan jaringan untuk supply. Contoh, tari berbentuk sungkar, pakai keke, pakai lamina ate, gabendu kami. Tiga, tari shio, yaitu jenis tari yang disebutkan oleh tiga orang penari dengan menampilkan sifat interaktif dari tiga orang penari secara konstruktif, memberikan arti dari masing-masing karakter yang ditampilkan. Dua, drama tari tanpa dialog atau sendera tari menyampaikan pesan memakai media bergerak. Contoh tarinya adalah sendera tari Ramayana. Tiga, jenis tari berdasarkan bentuk koreografinya. Empat, tari keraten atau jenis tari yang disajikan oleh empat orang penari dengan struktur koreografinya pada pola simbolik dari penampakan konstruksi yang sangat kuat dari sebuah jalinan interaksi dengan penari. Contoh tarinya adalah rampak, prapadang, dan tari ruang pangkal. 5, tari masal, yaitu artinya banyak atau besar-besaran. Jadi tari yang ditampilkan secara besar-besaran dan didukung oleh banyak penari, di mana aspek koreografinya artistiknya tidak dapat disajikan secara tunggal, duet, trio maupun kwartet. Contoh tarinya adalah panyongtong, dara getak, dan beranyak rampak prapadan. 6, tari berganda, yaitu penyajiannya tari tunggal yang dapat diduplikasikan dan dipresentasikan secara bersama pada waktu yang sama. Contoh tarinya adalah contoh tari codik sumekar, topeng keke, lamena ate, gembung, dan lain-lain. 7, tari kolosal, yaitu penyampaian tari yang didukung oleh banyak penari secara besar-besaran, semarak, mewah, dan megah. Contoh tarinya adalah kelana Tanjung Teto yang biasanya digunakan pada kesenian budaya Sunda, Kabupaten Sunda, yaitu topeng dalam. 8, tari kelompok, yaitu grup koreografi yang secara lazim bentuknya berada dalam koreografi untuk atau tata gerak yang melihatkan kebutuhan namun membedakan diri dari jenis drama tari. Contoh tarinya adalah tari ruang pangkal, sodik sumekar, kapongker, dan lain-lain. 9, display atau arak-arakan, yaitu bentuk penyajian tari yang menunjukkan informasi berarak atau penakal yang menekankan gerak berjalan sehingga tata informasinya mengajar sesuai dengan bagian tugasnya. Contoh tarinya adalah tari lamina ate dan panyongtong. 10, drama tari dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu satu, drama tari berdialog, lain memakai kata-kata, kadang-kadang memakai tembang atau lagu yang secara penyampaiannya kesananya memakai media vokal dan jelas. Contoh tarinya adalah topeng. Dua, drama tari berdialog atau sendera tari menyampaikan pesannya memakai media bergerak. Contoh tarinya adalah sendera tari Ramayana. 3. Jenis tari berdasarkan bentuk koreografinya, artinya tari yang berdasarkan pola bentuk garapan dengan tata urutan yang jelas dalam menyampaikan cerita secara kronologis atau menyajikan sebuah ekspresi pengalaman pribadi yang mendalam berdasarkan pola garapan atau bentuk koreografinya dibagi menjadi dua, yaitu 1. Jenis tari drama, yaitu tari yang disajikan dengan menggunakan unsur-unsur drama, baik dengan tari vokal dan juga
kebedaannya pada sajiannya bersifat naratif atau kronologis dari peristiwa tertentu. Contoh, Depok, Jakarta, Yogyakarta, Topeng dalam Kabupaten Sumedang, dan Kementerian Kenegaraan Surakarta. Dua, jenis tari dramatik yaitu sebuah bentuk sajian tari yang tidak mengangkat kronologi sebuah cerita naratif, tetapi titik perhatian dari bentuk penggarapannya mengungkapkan perasaan batin dari tokoh-tokoh tertentu. Jenis tarian ini bagian dari drama tari atau berdiri sendiri dalam mengungkapkannya kekuatan penuh problematik individu berupa dimensi personal, daya tarik pribadi, problematik yang dalam, kesedihan, putus asa atau kebanggaan yang tiada taranya. Contoh dari Belana Seto. Yang keempat yaitu jenis tari yang ditinjau dari fungsinya. Dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama tari pasar, yaitu suatu tarian yang dipergunakan untuk media atau alat persembahan dan kemuliaan terhadap kekuasaan yang dimiliki dengan maksud untuk mendapat kehidupan, kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dan biasanya magis dan sakral. Contohnya adalah tari mengsangkal dan tari topeng gulir. Yang kedua adalah tari hiburan atau pergaulan, yaitu suatu tarian yang mungkin memunculkan unsur-unsur keindahan dengan maksud untuk memeriahkan keakraban, pertemuan dan yang lebih penting bagi diri si pelaku merasa senang dan terhibur. Contohnya adalah tari tanden, tari nahate, tari mengsangkal, penyongsong, terbesar. Yang ketiga adalah tari pertunjukan, yaitu suatu tarian yang memperhatikan unsur-unsur keindahan dan bertujuan memberikan hidangan penyajian tari yang pada pementasannya diharapkan dapat memperoleh anggapan atau evaluasi sebagai suatu penyataan seni dari peminatnya. Contoh tari jon sukar, topeng keke atau topeng musre, tarian ate, dan sebagainya. Baik, setelah Bapak kami menjelaskan, saya yakin kalian memiliki banyak pertanyaan untuk Bapak. Jadi saya buka sesi pertanyaan terjawab mulai sekarang. Saya perwakilan dari kelompok 1, nama saya Fitriani Esterik. Saya ingin bertanya, bolehkah mengulang tentang penjelasan tari Solo? Itu tari yang disajikan oleh orang penari dengan sifat dari penyajian dan perasaan yang menggambarkan karakter manusia atau binatang secara khas, sehingga menampakkan kekuatan komunikasi personal serta pola gerak yang dipresentasikan sangat kuat dalam menggambarkan personalitas atau baik lain dari tokoh. Itu dari kami Tolosan. Namanya topeng bekak. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 dengan menanyakan untuk drama tari dialog itu biasanya ditampilkan di mana, apa hari tertentu itu ditampilkannya? Mau bilang seperti yang kita ketahui, tari itu dapat dilaksanakan atau ada alasannya menyangkut mungkin yang memang berbau spiritual atau yang kalau misalnya untuk tari, untuk drama tari nama berdialog itu biasanya pertunjukan seperti ya untuk membangun dari besar bisa misalnya hari tradisional, tradisional tradisional itu Ingin bertanya lagi? Sudah ya? Jadi jenis-jenis tari itu dibagi menjadi 4, yaitu jenis tari menurut perkembangannya. Dibagi lagi menjadi 3, yaitu tari tradisional rakyatan, tari tradisional bangsawanan, dan tari primitif. Terus ada tari kreasi. Tari kreasi dibagi lagi menjadi 2, yaitu tari kreasi
yang mengandung gerak tari dan tari dari tari keraton. Yang kedua adalah tari kreasi modern atau tari modern. Nah, tari kreasi modern itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu tari modern murni dan tari kreasi kontemporer. Selanjutnya adalah jenis tari menurut bentuk penyajiannya, yaitu dibagi menjadi 10, yaitu tari solo, tari duet, dan tari trio, tari quartet, tari massal, tari berganda, tari kolosal, tari kelompok, display arak-arakan, dan drama tari dibedakan menjadi dua, yaitu drama tari berdialog dan drama tari tanpa dialog. Sedangkan yang menurut bentuk koreografinya itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu tari drama dan tari dramatik. Yang keempat adalah jenis tari yang ditinjau dari tubuhnya, yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu ada tari upacara, tari hiburan, dan tari pertunjukan. Terima kasih. Baik, kami tutup presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.